di Amerika ini orang masuk Islam karena baca. Jadi orang Amerika ini yang pertama kalau kita kasih Quran ya, itu dilihat indeksnya, alfabetnya. Ya. Dia huruf J, Jesus. Dia ingin tahu apa yang dikatakan oleh Quran tentang Nabi Isa. Karena disangkanya kita berurusan dengan Nabi Isa. Kalau mereka baca kaget mereka. Loh, kok nama Nabi Isa disebut lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW? Kita mulai Ustaz ya. Bagus, boleh insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKTV dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan ya salah satu doa internasional ada ya al-alami Al-Ustadz Muhammad Awad Joban yang dikenal dengan Ustadz Joban. Dan pemirsa dimanapun berada perlu diketahui bahwa hubungan saya dengan beliau ini hubungan batin sebenarnya. Jadi belum pernah ketemu ya, baru sekarang ini. Dulu ketika saya awal-awal di Kairo, saya tahun 95 Ustadz, saya di Kairo atau 96. Ya, saya sudah mendengar kisah-kisah Ustadz ini Ustadz. Ya, banyak dari senior-senior itu cerita ada dari tamatan Al-Azhar sekarang ini dakwah di Amerika. Dan saya sempat Ustadz ketika itu ya termotivasi Ustadz untuk melanjutkan ke Amerika. Jujur Ustadz. Dan saya alhamdulillah di akhir itu kan dapat nilai jayidan ya alhamdulillah ya. Itu motivasi saya untuk melanjutkan ke Amerika. Namun qadarullah kejadian 11 September itu Ustadz. Waduh ini jadi mundur Ustaz. Gitu. Nah ini luar biasa ya pemirsa di mana berada, alhamdulillah bisa berjumpa langsung dengan Ustaz Muhammad Awad Joban ini dari Amerika. Nanti kita akan bersilaturahmi ya, mengambil hikmah dari beliau yang banyak begitu pengalaman yang dapat kita share. Dan saya yakin tidak cukup satu perjumpaan ini Ustaz. Ya, karena pengalaman beliau ini sangat luar biasa. Dan perlu diketahui pemirsa, beliau ini ternyata asli dari Purwakarta, Jawa Barat. Betul Ustaz ya? Ya, Purwakarta, Jawa Barat. Baik, ini kita nanti langsung saja kita dengar ya, karena mungkin info dari saya ini kan ya dari beberapa sumber, nanti kita langsung ketemu beliau ini kita tanyakan terkait perjalanan beliau di Kairo sampai ke Amerika. Kami persilakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Pertama saya ucapkan terima kasih ya Khina atas undangannya. Kemudian juga saya suatu kehormatan bagi saya ya untuk sharing apa yang dapat saya sharing pada malam ini ya. Di sini pagi sini. Ini malah belum subuh ini. Ya. Jadi alhamdulillah saya setelah selesai kuliah di IAIN Jakarta dulu, Ciputat, saya dapat beasiswa ke Mesir. Saya masuk Fakultas Usuluddin, jurusan dakwah dan kebudayaan Islam. Kemudian juga saya di Ma'had Dirasat Islamiyah di Zamalek, dapatkan jurusan Ijtima, sosiologi. Kemudian saya juga pernah jadi penyiar radio Kairo. Oh, Masya Allah. Selama 5 tahun. Ya. Ada pengalaman lucu jadi penyiar ini. Jadi saya teruskan. Rupanya setelah selesai tes ya, dites tertulis, ada 9 orang semua mahasiswa. Nah, orang Mesir ini kan dia Qaf itu jadi alif ya, qalbi jadi albi. Ul gitu kan.
Nah sekarang mau dites suaranya ya, apakah pantas untuk jadi penyiar atau enggak. Di masing-masing masuk ke studio. Nah di mesin ini kalau dia itu begini, misalnya Huna London, Huna Washington, Huna Al-Qahirah. Nah, jadi kawan-kawan saya masuk studio, dia bilang Huna Al-Akhirah. Bukannya Al-Akhirah. Pokoknya ketawa juga, kita masih hidup kan ya. Huna Al-Akhirah. Masya Allah. Alhamdulillah kemudian saya ke Amerika dan saya menjadi imam pertama di sebuah kota kecil. Itu maaf Ustaz, sebabnya dulu ke Amerika ceritanya gimana? Kok bisa sebab ke Amerika itu? Ya dulu rencananya mau ngambil S3-nya di Amerika. Jadi di Chicago dulu di sini ada Pak Amin Rais, ada Khalis Majid. Gitu kan. Ya, terus ada dokter Fathur Rahman sebagai guru besar di Chicago. Bilang bagus juga. Terus karena waktu itu gampang ya karena saya punya radio jadi gampang dapat visa sini. Namun rupanya kalau kita nggak punya green card itu biaya besar juga kalau orang asing itu. Nah, saya kemudian mau pulang ke Indonesia mungkin dapat beasiswa nanti. Tapi ada yang teman yang minta supaya saya pergi ke sebuah community. Kebanyakan orang Kamboja asalnya. Itu orang Kamboja yang waktu Pol Pot itu kan mereka mesti ke Perancis, kebagian ke Amerika. Nah, di situ ada orang Kamboja, orang Malaysia, orang Amerika juga ada. Saya minta dijadikan imam situ. Sudah akhirnya stuck situ ya. Di imam situ jadi imam di penjara dan sebagainya dan sampai sekarang. Sekarang saya pindah ke kota Microsoft di kota Redmond. Masya Allah. Nah, ini saya di Washington State, wilayah Washington, bukan Washington DC. Barangkali kalau selalu bayangkan. Dari tempat saya ke Washington DC kalau naik mobil itu sekitar 5 hari ya, jauh. Jauh juga Ustaz ya? Jauh. Saya dekat pada batasan dengan Kanada. Ya. Nah alhamdulillah saya sekarang jadi masjidnya itu lucu, masjidnya kan sekarang ini banyak juga anak-anak muda ya. Anak muda itu kan malas ke masjid ya. Jadi kita bangun masjid bagaimana supaya anak muda mau ke masjid. Di masjid itu di dalamnya ada lapangan basketball, badminton, pingpong, ada restoran. Jadi kalau ada ngajak anak-anak bukan ngajak lu salah, ngajak yuk kita main basketball, mana ke masjid. Jadi hiduplah selama seminggu ya. Nah kemudian Islam ini diakui di Amerika sebagai the fastest growing religion, agama yang paling pesat penyebarannya. Masya Allah. Diakui oleh PBB, oleh NBC, CBS gitu kan. Apa faktor yang membuat Islam itu kok begitu cepat ya? Yang pertama adalah the power of Quran. Itu. Masya Allah. Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin." Andaikan Quran diturunkan di atas gunung akan goncang. Right? Gunung itu kan batu, ya, apalagi hati manusia, gitu kan. Kemudian ada 2 ayat dalam Quran yang pertamanya sama, akhirnya itu lain. Yang pertama dalam surat Toha ya 24 masalah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Allah kayak marah gitu. What's wrong with you? Right? Kenapa kamu tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah hatimu sudah terkunci? Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan sama juga awalnya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa engkau tidak mentadaburi Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Quran ini bukan dari Allah, kamu akan temukan banyak kontradiksi ada satu sama lainnya. Nah, kadang-kadang kita baca sebuah buku ya, itu menyentuh hati meskipun nggak masuk akal. Kadang-kadang ada sebuah buku kita baca, kita kagum dari segi saintifik dan sebagainya.
tapi nggak menyentuh hati. Nah, Quran ini adalah mestinya sebuah kitab yang menyentuh hati dan akal. Itu. Nah, kebanyakan sekarang ini Al-Quran ini hanya menyentuh akal. Artinya mereka percaya Quran firman Allah SWT tapi tidak menyentuh hati. Kan? Liyadzakkaru man yakhsha hudan lil muttaqin. Di kota Dallas dulu ada seorang guru, dia minta muridnya untuk nulis tulisan tentang bahaya rokok. Bahaya rokok. Yang menang student Muslim, mahasiswa Muslim, siswa Muslim, namanya Ahmad. Jadi dia bisa membuktikan tentang bahaya rokok terhadap lung, terhadap kanker dan sebagainya. Tapi dia merokok. Dianya jadi intelektual. Intellectually he's accepted. Dia mengakui itu berbahaya, tapi tidak menyentuh hati. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita baca Quran kan, kitabun anzalnahu mubarak ilaika mubarakun liyadabbaru, untuk ditadabburi. Nah, ini yang kurang. Jadi bayangkan seorang direktur, seorang bos misalnya, dia ngasih email kepada pegawainya semua. Besoknya ketemu, kamu sudah terima email saya? Sudah Pak. Paham nggak? Enggak. Kira-kira gimana perasaan si bos? Dan kenapa Quran itu kan sama aja yang turun di zaman sahabat dulu, tabi'in, dan sekarang sama saja. Tapi kenapa kok Quran bisa berubah manusia seperti Umar bin Khattab dan sebagainya? Karena ditadabburi. Kalau baca, orang munafikin juga baca. Ya. Gitu. Nah, di Amerika ini orang masuk Islam karena baca. Jadi orang Amerika ini yang pertama kalau kita kasih Quran ya, itu dilihat indeksnya, alfabetnya. Ya. Dia huruf J, Jesus. Dia ingin tahu apa yang dikatakan oleh Quran tentang Nabi Isa. Karena disangkanya kita berurusan dengan Nabi Isa. Kalau mereka baca, kaget mereka. Loh, kok nama Nabi Isa disebut lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW? Nabi Isa disebut dalam Quran 25 kali. Sama dengan Adam. Muhammad hanya 5 kali, 1 kali Ahmad. Kemudian the best woman adalah siapa? Maryam. Kesimpulannya, kalau Quran ini karangan Muhammad seperti dikatakan oleh mereka, pasti nama dia banyak. Malah sirah Nabi nggak ada dalam Quran. Tapi sirahnya Isa dan mulai sebelum lahir sampai diangkat ke langit semuanya komplit. Masya Allah. Kemudian juga karena orang Amerika ini senang sains ya, jadi mereka menemukan banyak penemuan-penemuan dalam Quran yang tidak mungkin ditemukan oleh Muhammad SAW. Muhammad lahir di mana? Lahir di kota Makkah. Orang Makkah ini kan primitif, gitu kan, kepercayaannya macam-macam. Kok Muhammad tahu tentang Big Bang Theory, tentang ilmu laut? Muhammad ini nggak pernah ke laut. Dari mana? Mekah ke Madinah nggak pernah lihat jauh Jeddah. Dalam Quran ada sebuah ayat misalnya ini yang membuat masuknya Gary Miller namanya. Ayat Aukadzulumatin fi bahlin lujji yakshaw maujun min fawqi mauj. Ini ayat An-Nur menggambarkan tentang keadaan laut. Ayat yang dalam terdapat kegelapan. Di sana sini ada ombak. Ayat sehingga kalau orang keluarkan tangannya nggak kelihatan. Jadi waktu ditanyakan, is he a sailor katanya? Apakah Muhammad ini gitu kan? Boro-boro nggak pernah ke laut kan? Bagaimana orang yang tidak tahu laut? Kita kalau kan kata Quran, kegelapan di laut yang dalam. Kita ke pantai, kita berenang, itu ke dalamnya misalnya 200 meter, kita kelihatan kawan kita. Tapi kalau 1000 kaki, itu nggak kelihatan, karena matahari nggak bisa masuk. Sekali. Nah zaman itu kan orang menyelam paling bisa berapa meter kan? Ya ada alat seperti sekarang ini. Tapi bukan itu aja, kata Quran, ada ombak, di bawahnya ada ombak. Jadi kalau kita kan tahu ombak di permukaan laut kan,
kata Quran itu kalau di permukaan laut misalnya ombaknya 1000 kaki, di sini mungkin 2000 kaki. Oh. Kan gitu. Nah pertanyaan, how did Muhammad know? Dari mana Muhammad tahu? Kalau nggak percaya, nanti pulang ke rumah bawa air di baskom, kita pukul gini, kan? Itu nanti di bawah juga ada ombak kan? So the question is, dari mana Muhammad itu? Makanya Gary Miller akhirnya dia pelajari tentang Muhammad ini. Siapa Muhammad ini? Gitu kan. Nah, karena dia orang Amerika, jadi kalau kita kan baca sirah ya, tapi kita nggak pernah menganalisa. Misalnya ketika Nabi di War Thor dengan Abu Bakar ketika hijrah kan, waktu Abu Bakar melihat kakinya Abu Jahal dan sebagainya, ya Rasulullah, kalau ada yang nundukkan kepalanya, pasti mereka lihat kita. Nabi tenang aja. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kami. Kata Gary Miller, kalau Muhammad bukan Nabi, pasti juga takut dia. Oh iya ya, tadi jalan keluarnya. Jadi memang intinya kita kalau membaca Al-Quran, tidak sekedar menggunakan akal kepala kita, tapi hati kita. Begitu Ustaz ya? Ya, dua-duanya harus. Karena Quran ini harus menyentuh dua-duanya.